Pemirsa, bencana longsor dan banjir bandang menerjang Kabupaten Tapanuli, Sumatera Utara. Hingga saat ini 9 orang dilaporkan meninggal dunia dan hampir 2.000 keluarga terdampak. Banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Banjir dan longsor terjadi akibat curah hujan tinggi mengguyur lokasi sejak 3 hari belakangan. Banjir dan longsor menghancurkan ratusan rumah milik warga. Hingga saat ini dilaporkan 9 orang meninggal dunia serta lebih dari 1.900 keluarga terdampak. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 1 unit truk tangki Pertamina dan 2 minibus terjebak dan terbawa material tanah longsor. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. 1 mobil Nova dah. Itu dia Nova ya. Masih kondisi mesin hidup. Tanah longsor terjadi di 3 lokasi berbeda di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sebuah minibus yang sedang melintas terbawa material tanah longsor ke dalam jurang yang menyebabkan pengemudi dan penumpang luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Lokasi kedua, 1 km dari lokasi pertama, sebuah truk tangki Pertamina terbawa material tanah longsor dan menabrak sebuah warung kopi serta 1 unit minibus terbalik dan rusak parah pada bagian depan. Tiba-tiba aja nih. Oh, tiba-tiba longsor bang ya? Karena hujan ya bang ya, udah satu hari, dua. Ada berhentinya? Ada berhentinya bang ya. Oh, di sini emang sering terjadi longsor bang? Oh, seperti apa bang? Kalau di sini emang enggak, yang di sana aja itu. Yang titik kedua. Baru kali ini lah berarti. Ya, kalau ini baru kali ini. Akibat peristiwa tersebut, arus lalu lintas lumpuh total. Beberapa pengendara yang melintas di lokasi kejadian terjebak macet hingga 14 jam. Istilahnya nunggu ini lah bang, nunggu evakuasi untuk jalan ini kan. Abang bersama keluarga bang? Ini bang Minda? Iya, bersama keluarga sama kawan. Kendalanya apa aja nih bang? Setelah lama tertahan di sini bang? Ya susah lah bang, semuanya lah, nyari makan susah kan. Oh, oke bang. Selain menutup seluruh ruas jalan lintas Sumatera, sejumlah rumah dan pemakaman juga mengalami kerusakan. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia Siagian, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini, kita terhubung dengan jurnalis iNews Indra Mulia Siagian langsung dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ya Indra, bagaimana kondisi terkini di sana? Ya, dapat kami sampaikan kondisi saat ini kawasan ini masih diguyur hujan ya Mbak ya. Saat ini petugas dari BPBD, dari polisian dan TNI masih berjibaku di lapangan Mbak. Untuk korban sendiri hingga saat ini yang dapat kami informasikan itu ada berjumlah 10 orang ya Mbak. Di mana korban banjir bandang itu ada 7 dan korban longsor ada 3. Bagaimana kondisinya? Kalau para korban saat ini berada di Puskesmas Batang Toru ya Mbak. Dan untuk korban tewas sendiri? Belum ada beberapa yang masih belum dapat teridentifikasi. Ternyata ada informasi yang kami dapat itu ada beberapa orang yang dinyatakan hilang Mbak. Untuk korban banjir sendiri mengungsi di mana? Ini saat ini ada sejumlah pihak sudah mendirikan posko di daerah yang agak tinggi. Perlu kami sampaikan sendiri ya Mbak, kalau dari Kota Parangsidimpuan untuk menuju lokasi tersebut saat ini terputus total Mbak, sama sekali tidak dapat diakses. Lantaran ada sejumlah lokasi itu ditimbun tanah longsor Mbak. Ya, Indra, bisa ditunjukkan kepada kami bagaimana kondisi di sekitar Anda? Kalau Bisa tunjukkan melalui kamera Anda?
Ya, untuk di sekitar saya saat ini seperti ini Mbak, ini lagi hujan deras. Ini saya ada di Kota Parang Sidimpuan, ada sekitar 30 kilo lah dari lokasi Mbak. Lantaran di sana pun tidak dapat signal kita Mbak. Baik, untuk bantuan sendiri apakah sudah ada bantuan yang berdatangnya dari pemerintah setempat? Pemerintah setempat pun masih kewalahan juga Mbak, belum dapat ke TKP Mbak. Lantaran ini dikepung Mbak, sama sekali kita dikepung, nggak bisa ke lokasi Mbak. Tadi Anda berkatakan bahwa jalur menuju ke sana dan dari sana menuju ke tempat yang lainnya ini terputus. Lalu bagaimana jika masyarakat ingin berangkat dari sana dan menuju ke sana? Ini hanya Kemana berjalan dialihkan? kaki Mbak. Mereka hanya berjalan kaki. Hanya berjalan kaki saja? Iya, nggak bisa. Kalau untuk kendaraan sendiri memang tidak bisa dilewati. Macam terisolir dia Mbak. Oh ya, jadi akses jalan masih terputus, Indra. Iya Mbak. Untuk bantuan sendiri, bantuan apa saja yang sangat diperlukan bagi warga di sana? Untuk saat ini ya khususnya sandang pangan ya Mbak ya. Mereka sangat membutuhkannya lantaran memang kesulitan mereka sampai saat ini baru pakaian-pakaian lah Mbak. Untuk lokasi Anda sendiri saat ini jauh dari lokasi banjir, Indra. Ya. Apakah Kalau lokasi jarak Anda... saya sendiri dari lokasi banjir ada sekitar 30 km Mbak. Oh, 30 km. Oke, baik. Terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan hati-hati. Pemirsa, banjir bandang menerjang 3 desa di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Kak, nahanin kereta kita, Kak. Tengoklah ini, Kak. Seperti inilah suasana di Kecamatan Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara saat banjir bandang melanda. Dari video amatir yang direkam warga, terlihat material kayu terbawa luapan sungai Aek Garoga hingga menyapu ke permukiman warga. Tolong main dulu, amin, Tuhan. Tolong main ini, ayo, apa? Warga tampak histeris melihat harta benda raib tersapu banjir bandang. Banjir bandang kian meluas hingga ke 3 desa, yakni Desa Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Nadol. Warga pun berbondong-bondong mengungsi menghindari terjangan banjir. Kami telah menghimbau tadi mengevakuasi dan beberapa masyarakat sudah mengungsikan. Ini komandan keadaan sungainya. Kredit. Akibat peristiwa ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara puluhan mengalami luka-luka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulia, iNews melaporkan. Banjir hingga setinggi 2 meter merendam 4 desa di Mandaling Natal, Sumatera Utara. Sebagian warga masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Banjir melanda Desa Hutaim Baru, Kecamatan Muara Batang Gadis, Mandailing Natal terekam video amatir warga. Ketinggian air mencapai 2 meter merendam ratusan rumah warga. Desa ini merupakan wilayah terparah dilanda banjir selain 3 desa lainnya yang juga terendam banjir setinggi 2 meter. 4 desa di Mandailing Natal yang dilanda banjir, yakni Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, Ranto Panjang, dan Desa Hutaim Baru. Lokasi 4 desa tersebut sulit ditembus lantaran debit sungai yang masih tinggi dan tidak mungkin dijangkau menggunakan perahu. Dan yang paling terdampak ada di Kecamatan Muara Batang Gadis, tepatnya di Sulang Aling, yaitu Desa Hutaim Baru, Desa Lubuk Kapundung 1, Lubuk Kapundung 2, dan Ranto Panjang. Dan alhamdulillah menurut yang kita terpantau saat ini sudah mulai surut. Sejumlah warga yang terdampak banjir sudah ada yang mengungsi. Namun sebagian warga yang bertahan di lantai 2 rumah mereka. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan.
Hujan deras menyebabkan banjir di sejumlah daerah di Sumatera Barat. Di Kota Padang, 24.000 rumah di 5 kecamatan terendam banjir. Sementara di Padang Pariaman, ratusan warga terpaksa mengungsi akibat rumahnya terendam banjir. Rumah warga yang berada di bantaran Sungai Bantang, Kuranji, Batu Busua, Lambung Bukit, Pau, Kota Padang hanyut. Wih, astagfirullahaladzim ya Allah. Wih, ya ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim. Tak jauh dari lokasi, sebuah rumah juga mengalami nasib serupa. Beruntung penghuni rumah sudah dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Data sementara BPBD Kota Padang menyebut 5 kecamatan di Kota Padang terdampak banjir, 3 kecamatan diantaranya dengan kondisi parah, serta 24.000 rumah warga terendam banjir. Pemerintah Kota Padang langsung menetapkan status tanggap darurat terkait banjir ini. Sementara itu Kecamatan Ulakan Takpakis, Kabupaten Padang Pariaman, ratusan warga Nagari Kampuang Galapuang mengungsi ke surau imbas banjir yang merendam pemukiman mereka. Dari data BPBD Padang Pariaman, terdapat 10 kecamatan terdampak banjir. Tim SAR gabungan mengevakuasi 40 warga rantau panjang yang terjebak banjir luapan Sungai Batang Saman, Kecamatan Sasak Rana Pasisia, Pasaman Barat. Usai dievakuasi, langsung dibawa ke puskesmas untuk pemeriksaan kesehatan. Sejumlah warga terdampak banjir mengungsi di pengungsian sementara yang telah disiapkan pemerintah daerah. Tidak hanya banjir, cuaca ekstrim juga mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa 3 rumah warga di Kecamatan Bonjol dan Simpati Kabupaten Pasaman. Petugas gabungan bersama warga membersihkan pohon yang menimpa rumah warga. Pohon tumbang juga menutup jalan. Warga diminta tetap waspada karena BMKG memperkirakan curah hujan masih tinggi. Tim Liputan, iNews melaporkan. Jembatan putus akibat banjir di wilayah Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok Timur akan segera diperbaiki. Pemerintah Lombok Timur akan membangun jembatan sementara. Jembatan yang menjadi akses utama warga Desa Perigi dan Desa Puncak Peringgo ini putus akibat banjir akibat luapan beberapa waktu lalu sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Pemerintah Lombok Timur akan membangun jembatan darurat sementara untuk warga. Bupati Lombok Timur Hairul Warisin yang meninjau langsung lokasi menyatakan telah berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk membangun kembali jembatan yang terputus. Tidak lama lah, paling saya bisa kasih batas waktu 3-4 hari akan datang. Jembatan sementaranya dari sini itu sudah ada di sini, ya. Jadi tinggal dipasang nanti itu karena itu praktis, ya, tidak perlu tidak perlu bekerja lama lah, bukan layak lagi. Jadi jembatan ini bisa dilewati oleh mobil yang bawa barang 5-7 ton itu, ya. Cuma tidak boleh kita lepas begitu saja, nanti tidak bebas maksud saya. Saatnya NZ tentukan arah. Siap bersuara? Dialog inspiratif bersama narasumber terkemuka. Audisi calon jurnalis muda iNews. Live stage performance musisi tanah air. Dimeriahkan oleh, dipandu oleh. Jangan lewatkan iNews Media Group Campus Connect. Connecting Ideas, Inspiring Future.